Derby dan rivalitas di sepak bola memang seringkali menimbulkan tragedi yang memilukan. Tapi ada bagian dari derby dan rivalitas yang gak melulu soal kekerasan. Ada gairah, semangat dan emosi para pendukung dan pecinta sepak bola di dalamnya. Lalu apa saja derby terpanas dan terbesar di dunia sepak bola? Berikut adalah 10 di antaranya. Banyak derby besar dan bersejarah di Inggris. Tapi jika dilihat dari skala antusiasme penonton, gengsi dan sejarah, maka rivalitas Manchester United versus Liverpool bisa dibilang yang terbesar. Derby ini sering disebut dengan nama North West Derby. Rivalitas mereka tercipta pada dasarnya karena orang-orang dari Manchester sangat membenci orang-orang dari Liverpool. Begitu pula sebaliknya. Bahkan tidak hanya dalam segi sepak bola. Ini bisa ditarik kembali ke era revolusi industri, di mana kedua kota ini bersaing jadi kota industri terbesar di Inggris. Persaingan itu merambat dan semakin memanas di atas lapangan hijau. Mereka selalu bersaing jadi penguasa di Inggris. Di era 70-an sampai 80-an, Liverpool berada di atas MU, sampai roda takdir berputar. Berkat kedatangan Sir Alex Ferguson, MU jadi penguasa di Inggris pada dekade 90-an sampai dekade 2000-an. Setelah itu persaingan di Liga Inggris makin sengit. Peta kekuasaan di Inggris kini tidak hanya berpatok pada dua klub ini saja. Orang-orang di Skotlandia akan bilang kalau North West Derby tidak ada apa-apanya dibandingkan Old Firm Derby. Bahkan derby yang mempertemukan Celtic versus Rangers ini disebut-sebut sebagai derby paling panas seantero Britania Raya. Dua kekuatan dominan sepak bola Skotlandia ini sudah bertarung sejak lama, lebih dari 1 abad lamanya. Derby ini mengakar dari ruwetnya konflik politik dan agama. Perbedaan itu membuat kedua kelompok jadi saling membenci. Sejatinya mereka adalah sama-sama warga Glasgow, tapi pendukung Rangers menasbihkan diri sebagai warga asli Skotlandia. Mereka adalah loyalis yang memeluk agama Protestan. Sedangkan Celtic adalah orang-orang berdarah campuran Irlandia-Skotlandia. Pendukung Celtic merupakan orang-orang dengan ideologi republik dan pengikut gereja Katolik. Jadi bisa dibayangkan setiap kedua tim bertemu itu bukan sekedar pertandingan sepak bola, tapi pertarungan identitas dua kelompok masyarakat. Tidak lengkap rasanya kalau membahas derby terpanas tanpa menyebutkan El Clasico, Barcelona versus Real Madrid. Dua klub terbaik di Eropa ini bersaing di salah satu liga terbaik di Eropa. Itu membuat El Clasico adalah derby terbesar yang pernah ada. Kurang lebih sama seperti Old Firm Derby, El Clasico juga memegang kebencian identitas sosiopolitik di antara para pendukungnya. Barcelona merupakan klub kebanggaan warga Catalonia, sedangkan Real Madrid adalah representasi dari kekuasaan kerajaan Spanyol. Kedua kelompok ini memang sudah saling membenci sejak lama sampai warga Catalonia mendapatkan kemerdekaannya di tahun 2017. Terlepas dari itu, puncak rivalitas Real Madrid dan Barcelona adalah di tahun 2010 sampai 2013. Saat itu Jose Mourinho dan Pep Guardiola masih jadi juru taktik masing-masing tim. Juga ada Messi dan Ronaldo, dua pesepak bola terhebat yang saat itu saling sikut untuk jadi yang terbaik. Jika di Spanyol ada El Clasico, di Jerman ada Der Klassiker. Sama seperti namanya, Der Klassiker juga mempertemukan dua tim terbesar Bundesliga, Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Meskipun bernama Der Klassiker, tapi duel ini tak terlalu klasik. Der Klassiker juga tidak sepolitis El Clasico. Duel ini memang duel yang paling besar dan paling banyak disaksikan di Jerman, tapi nyatanya tidak seklasik itu.
Dortmund adalah klub terbaru yang bisa menentang dominasi Bayern. Bermula dari datangnya Jurgen Klopp ke Dortmund, ia membawa Dortmund melawan dominasi Bayern dengan menjuarai Bundesliga musim 2010-2011 dan 2011-2012 berturut-turut. Kedua tim juga bertemu di final Liga Champions 2013. Media di luar Jerman menyoroti duel ini membanding-bandingkan dengan El Clasico. Departemen pemasaran Bundesliga pun tak mau ketinggalan dan mulai melabeli duel ini dengan sebutan Der Klassiker. Padahal tidak ada orang Jerman yang menyebutnya seperti itu. Meskipun begitu, Der Klassiker tetaplah duel terbesar di Bundesliga. Tapi jika urusan sejarah dan dalam tanda kutip klasik, mungkin Revier Derby antara Borussia Dortmund dan Schalke lebih klasik. Kalau derby yang satu ini, tak usah dipertanyakan lagi seberapa klasiknya. Derby della Madonnina antara rival sekota AC Milan melawan Inter Milan adalah derby terbesar seantero Italia. Duel ini sudah berlangsung lebih dari 1 abad lamanya. Sama seperti di Inggris, Serie A sebenarnya memiliki banyak sekali derby yang panas. Contohnya Derby della Capitale antara AS Roma versus Lazio. Tapi, Derby della Madonnina lebih dikenal publik secara luas. Mungkin karena AC Milan dan Inter Milan adalah dua tim Italia yang paling sukses di Eropa. Liga Turki memang tidak semenarik liga-liga yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi di Liga Turki terdapat derby yang sangat melegenda, yaitu Intercontinental Derby antara Fenerbahce melawan Galatasaray. Dua klub ini adalah rival sekota Istanbul. Tapi mengapa dinamakan Intercontinental Derby? Karena memang secara geografis, Istanbul berada di dua benua, Eropa dan Asia. Galatasaray di daratan Eropa dan Fenerbahce di daratan Asia. Selain karena kondisi geografis, derby ini tercipta juga karena mereka adalah dua tim terkuat di Turki. Kedua kelompok supporter juga saling membenci satu sama lain sejak dahulu kala. Itu pula mengapa derby ini juga disebut Eternal Derby. Kerusuhan sudah biasa terjadi tiap kali sebelum, saat, dan sesudah derby ini berlangsung. Bicara soal Eternal Derby, nama ini sebenarnya lebih akrab untuk menyebut pertemuan dua tim dari Serbia, Red Star versus Partizan Belgrade. Derby ini bisa ditarik dari pasca Perang Dunia II. Setelah perang usai, klub-klub sepak bola terbentuk berdasarkan dua ideologi politik. Red Star Belgrade dibentuk di tahun 1945 oleh kelompok pemuda anti-fasis. Sementara Partizan dibentuk oleh Tentara Rakyat Yugoslavia di tahun yang sama. Persaingan mereka semakin ketat seiring dengan panasnya situasi politik di negara Yugoslavia. Sampai Yugoslavia pecah, yang saat ini jadi Serbia, kedua kelompok pendukung ini masih saja saling membenci. Itulah mengapa derby ini disebut The Eternal Derby atau derby abadi. Beralih ke benua Amerika Selatan, derby terbesar mereka adalah Super Clasico. Derby ini mempertemukan dua tim terkuat di Argentina, Boca Juniors melawan River Plate. Setiap kali duel ini berlangsung, Argentina berubah seperti medan perang. Asap, suara ledakan sampai polisi anti huru-hara adalah pemandangan yang biasa. Jika Old Firm Derby tercipta karena perbedaan identitas agama, El Clasico karena identitas nasional dan politik, Super Clasico adalah duel antara dua kelas masyarakat. Boca Juniors adalah kelompok pekerja, sedangkan River Plate klub menengah ke atas yang punya banyak uang. Dua tim ini juga sama-sama mendominasi Liga Argentina. Jadi tak heran kalau derby ini sangat panas dan mencekam, berbanding lurus dengan masyarakatnya yang menjadikan sepak bola sebagai identitas mereka.
Sama seperti di Argentina, Brasil juga punya banyak derby panas. Duel ini mempertemukan dua klub dari kota Porto Alegre, Grêmio melawan Internacional. Meskipun sekota, kedua klub ini mewakili identitas yang berbeda. Grêmio didirikan terlebih dahulu di tahun 1903. Pada awalnya klub ini khusus untuk para keturunan dari Jerman. Sedangkan Internacional dibentuk 6 tahun kemudian sebagai bentuk dari protes eksklusivitas Grêmio. Para pendiri Internacional adalah keturunan Italia. Mengapa dinamakan Grenal? Sederhana saja, itu gabungan dari singkatan nama kedua klub, Gre dan Nal. Gre untuk Grêmio dan Nal untuk Internacional. Tak hanya Eropa dan Amerika Latin, negara Mesir juga punya derby besar nan panas. Tepatnya di kota Kairo yang mempertemukan Al-Ahli dan Zamalek. Tidak hanya derby yang besar, Kairo derby sering dianggap sebagai derby paling kasar dan berbahaya di seluruh dunia. Pada hari pertandingan setidaknya akan ada 100.000 fans berkumpul di dalam dan di luar stadion. Situasi seperti itu tidak jarang melahirkan sebuah tragedi. Pemerintah Mesir bahkan sempat mengharuskan derby dimainkan di tempat netral dan tanpa penonton. Itulah 10 derby terbesar dan paling panas di dunia sepak bola. Derby mana yang menurut kalian paling panas?